Pemirsa, maraknya kasus penyebaran virus PMK sejak beberapa bulan terakhir, kelompok akademisi pakar hewan Universitas Jember edukasi tips pencegahan penularan virus penyakit mulut dan kuku, terutama pada hewan ruminansia ternak sapi. Selain dengan menjaga biosecurity kandang ternak, pemberian vaksinasi dan vitamin secara rutin mampu merangsang kekebalan tubuh hingga 80%. Seperti inilah aktivitas kelompok akademisi pakar hewan serta dosen Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Jember saat meninjau salah satu kandang ternak sapi di Laboratorium Produksi dan Nutrisi Ternak Kampus 2 Universitas Jember, Bondowoso. Masifnya penyebaran virus penyakit mulut dan kuku direspon cepat oleh para akademisi pakar hewan UNED dengan membagikan tips penanggulangan PMK pada hewan ruminansia ternak sapi. Seperti menjaga kebersihan sanitasi kandang dan rajin membersihkan hewan ternak secara berkala. Selain itu, peternak juga harus menjaga biosecurity kandang dengan membatasi keluar masuknya ternak baru, serta mengisolasi hewan ternak yang sakit. Bahkan yang tak kalah penting ialah pemberian vaksin ternak sapi secara rutin setiap 6 bulan secara berkelanjutan. Sehingga dengan pemberian vaksin serta vitamin yang teratur, mampu merangsang kekebalan tubuh ternak hingga 80%. Memang karena PMK ini penyakit virus ya, jadi memang perlu dilakukan vaksinasi. Dan vaksin itu harus diulang dalam 6 bulan ke depan. Jadi setiap 6 bulan memang harus divaksin ulang untuk membebaskan dari PMK ini. Karena Indonesia pernah bebas PMK, untuk bebas lagi memang kita harus lakukan vaksinasi secara berkala. Vaksinasi itu sebenarnya kalau dilakukan masif, jadi memang kalau cuma satu aja yang vaksin itu nggak efektif karena masih banyak virus yang maksudnya masih banyak virus yang ada di sekitaran. Tapi kalau dilakukan secara masif, jadi semua peternak minimal 80% ternaknya itu sudah tervaksin, maka nanti akan timbul kekebalan community immunity gitu. Jadi dia akan kebal semuanya ternaknya. Selain memberikan tips edukasi terhadap peternak, pembekalan materi kepada mahasiswa secara teori dan praktik di lapangan diharapkan mampu berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di masyarakat. Kami memiliki dosen-dosen yang memiliki kompetensi di situ, dan itu tidak hanya melalui kuliah, tapi juga melalui praktikum, dan itu dipraktekkan seperti yang di belakang kita ini. Jadi teman-teman dosen sudah memperlakukan dengan treatment tertentu supaya dapat mengurangi PMK itu, dan itu sudah terbukti. Bisa dilihat di belakang ini tidak ada yang kena PMK. Dan kami mensupport dari sisi bahan-bahan yang dibutuhkan dengan obat-obatan dibutuhkan, dan juga sumber-sumber bahan-bahan yang lain yang memang perlu digunakan. Diketahui penyebaran PMK pada hewan ruminansia ternak sapi masih terus mengintai peternak. Selain berdampak kematian ternak, potensi kerugian ekonomi, penyebaran virus PMK ini juga mengancam stok pasokan daging dan susu. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.